Kenalkan, saya Tiffany Dionisha dengan NIM 22911414177. Saya Putri Dinda dengan NIM 229114234. Saya Deandra Simbolon dengan NIM 229114235. Saya Dominikus Bondan dengan NIM 229114118. Pernahkah kalian berpikir tentang bahasa dalam kehidupan sehari-hari? Bahasa bukan hanya sekedar kata-kata yang diungkapkan ataupun yang ditulis. Bahasa adalah sebagai kunci dalam membuka pintu dalam dunia budaya ataupun aspek-aspek lain dalam kehidupan kita. Kita sudah diajarkan bahasa oleh orang-orang sekitar kita dan kita tumbuh bersama bahasa tersebut. Karena bahasa adalah sebagai alat untuk menghubungkan kita satu dengan lainnya. Karena dengan bahasa kita dapat mengangkat ide, cerita ataupun pengalaman kita. Bahasa bukan hanya sekedar untuk sebagai alat komunikasi, karena bahasa juga bisa sebagai fondasi untuk memelihara dan menjaga budaya kita. Karena setiap kata, setiap yang kita ungkapkan memberikan makna atau informasi yang dapat diwariskan dari generasi kita ke generasi kita selanjutnya. Bahasa juga dapat membantu kita dalam membuat jaringan sosial, mengatur gaya hidup kita, dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan sosial. Tahukah kalian juga bahwa bahasa dapat membantu kita untuk membantu satu dengan yang lainnya, karena dengan bahasa kita dapat mengetahui tujuan dan niat kita. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana bahasa dan budaya dapat mempengaruhi cara kita berpikir dan juga berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Pernahkah teman-teman bertanya, apakah bahasa dapat mempengaruhi cara kita berpikir? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada sebuah hipotesis yang disebut dengan hipotesis Sapir-Whorf atau relativitas linguistik. Nah, hipotesis ini menjawab bahwa struktur bahasa yang digunakan itu dapat membentuk dan juga membatasi pengalaman kognitif kita. Misalnya, pembicara dari bahasa yang berbeda maka akan memiliki berpikir secara yang berbeda juga. Nah, mereka berpikir berbeda karena terdapat perbedaan dalam bahasa tersebut. Jadi teman-teman, proses berpikir, asosiasi, dan juga cara interpretasi terhadap dunia itu berbeda seturut dengan bahasa yang digunakan. Karena bahasa itu dapat membantu dan membentuk pengembangan pola pikir manusia. Selanjutnya kita juga memiliki yang namanya teori Hofstede, teman-teman, yang dimana ini mengeksplorasi terkait dimensi budaya. Jadi budaya itu juga menentukan bagaimana cara kita untuk berinteraksi. Nah, salah satu dimensinya itu adalah individualisme versus kolektivisme. Nah, di negara yang individualis, orang itu akan cenderung lebih ekspresif, dan di negara kolektivis, orang itu lebih cenderung mengutamakan keharmonisan dan juga kesopanan. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang bahasa tubuh. Bahasa tubuh merupakan cara kita menggunakan gerakan dalam berkomunikasi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam bahasa tubuh ada dua jenis gerakan yang sering kita gunakan. Yang pertama yaitu ilustrator ucaran. Ilustrator ucaran merupakan gerakan tubuh yang kita gunakan dalam berbicara. Gerakan ini membantu orang lain dalam memahami dan juga merasakan cerita kita dengan lebih nyata. Misalnya saat kita mengatakan, kemarin aku mancing dan dapat ikan yang besar loh. Jenis gerakan yang kedua yaitu emblem. Emblem merupakan gerakan yang memiliki arti khusus, dapat dimengerti sendiri, bahkan tanpa menggunakan kata-kata. Emblem ini dapat berbeda-beda di dalam setiap budayanya. Contoh emblem, misalnya saat kita mengangguk, orang-orang dapat mengartikan hal tersebut sebagai ya. Ataupun saat kita melambaikan tangan, hal tersebut dapat diartikan sebagai selamat tinggal. Baik, sekarang saya akan memberikan contoh mengenai contoh emblem pada budaya yang berada di India. Mari kita simak contohnya. Saya akan memberikan contoh mengenai gerakan bahasa tubuh. Nah, gerakan bahasa tubuh setiap budaya itu ada yang berbeda, ada yang sama. Nah, tetapi dominan memiliki gerakan yang sama namun memiliki arti yang berbeda. Mari kita simak untuk contohnya. Yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa bahasa dan juga komunikasi itu saling mempengaruhi dan juga saling membentuk untuk cara kita berkomunikasi baik verbal maupun non verbal. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi bahwa cara kita berkomunikasi itu juga mempengaruhi cara kita berpikir, teman-teman. Dan juga adanya budaya dalam lingkungan kita itu juga membantu kita untuk saling memahami untuk berinteraksi dengan satu sama lainnya. Nah, dengan adanya bahasa dan juga budaya terbentuklah suatu namanya adalah bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh ini juga membantu kita untuk berkomunikasi secara nonverbal, dan dalam setiap budaya juga memiliki bahasa tubuh yang berbeda-beda walaupun gerakannya sama, tapi setiap budaya itu memiliki arti yang berbeda-beda. Jadi bahasa dan juga budaya membantu kita berkomunikasi satu dengan yang lainnya, dan itu akan membantu kita lebih efisien dan lebih baik untuk memahami satu sama lain.